Guys, welcome back to my channel. Ini adalah video hari kedua dan ketiga aku di Malang. Buat kalian yang belum nonton Malang Vlog Part 1, wajib banget nonton video kemarin karena gak kalah seru dibanding sekarang. Tapi yang hari ini tuh emang bener-bener lebih padat karena hari kedua dan ketiga itu aku banyak banget kegiatan jalan-jalan di Malang dan juga vlog balik ke Jakarta. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini ceritanya kita hari ini mau datang ke pernikahan temen aku, ke pernikahan sahabat kita, yang mana menjadi alasan kenapa kita pergi semua ke Malang. Dan ini kita bangun kesiangan, jujur kita bangun jam 6-an gitu. Terus habis itu kita udah siap-siap, kita make up masing-masing dan kita juga bikin kebaya barengan. Jadi kita beli seragaman warna pink. Pokoknya kita berempat jadinya, ciwi-ciwi sama semua. Dan kebayanya bagus banget guys. Aku dapet murah dan kita bisa samaan semuanya, seneng banget. Dan karena kebayanya pink, jadi makeup aku bener-bener pink-pink, agak-agak pink. Dan ini adalah rambut hasil curlyan pakai kaos kaki aku. Dan hasilnya sangat curly. Dan ini dia final looknya. Ini aku bareng sama temen aku, kita vlog sebentar sebelum berangkat. Aku suka banget sama makeup aku hari ini dan juga warnanya tuh matching banget sama kebaya aku. Dan ini adalah tas mini aku yang aku bawa. Ini lucu banget tasnya dan cocok banget juga sama outfit aku. Lanjut aja, kita langsung OTW keluar. Kita udah siap-siap semua, tinggal kunci. Dan ini temen aku juga, kita bawa, kalau kalian yang nonton vlog pertama pasti ngeliat kalau misalnya kita tuh malam-malam beli kertas kado, dan itu hasil kita mengemas kado yang mau kita kasih ke teman kita yang nikah ini. Dan ini kita udah siap semua, udah ada di depan hotel, udah siap mau OTW. Dan senang banget karena cuaca pagi ini cerah banget. Ini kita OTW sekitar jam 9 karena acaranya jam 11 siang. Jadi ya ini dia teman-teman aku yang sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya pastinya. Aku seneng banget guys bisa ketemu lagi sama mereka karena jarang-jarang, ya aku udah cerita banyak lah ya di vlog aku yang part pertama. Semoga kalian tertarik untuk nonton buat yang belum. Ini ceritanya aku dan teman-teman aku, kita semua sama-sama dari UB, satu angkatan juga, sering banget sekelas juga. Pokoknya ini adalah bestie-bestie aku yang totalnya tuh jumlahnya 8 orang. Tapi karena satunya nikah kan ya, jadinya 7, ini acaranya dia. Dan 2-nya lagi tuh gak bisa ikut, jadi kita cuma berlima doang. Dan lanjut aja, kita OTW, namanya tuh Sanaya Resort. Dan ini jalanannya agak belok-belok ya, tapi udah pasti sih ini view-nya bagus banget. Habis ini kalian lihat. Dan ini dia view-nya, beneran bagus banget Sanaya Resort ini. Karena teman aku ini nikahannya outdoor indoor dan tempatnya beneran bagus banget, estetik banget, dan kayaknya aku bisa bilang agak intimate wedding kali ya, karena nggak begitu banyak orang menurut aku. Dan ini looknya satu kebaya barengan, warnanya semua sama. Dan ini pemandangan dari tempatnya. Nah ini adalah teman aku namanya Arsya, Nabila namanya teman aku yang nikah ini. Dan ini lihat deh, pemandangannya beneran bagus banget, terus sejuk banget. Dan gak afdol kalau kita belum mirror selfie. Jadi ini kita mirror selfie dulu, kita berempat. Dan abis itu lanjut aja, kita langsung masuk buat ngasih kadonya. Dan ini adalah venue-nya, itu teman aku guys, cantik banget, senang banget. Dan itu adalah tempat warna putih-putih, itu tempat mereka akad tadi pagi. Terus abis itu dia ada bisa duduk di luar, jadi kita banyak spot tempat juga sih di sini, bagus-bagus banget buat foto. Dan ini kita lagi nunggu teman kita masuk ke venue-nya. Ini udah nggak sabar ngelihatnya, cuma aku nggak shoot buat dokumentasi pribadi aja. Dan udah selesai kayak gitu, kita udah foto-foto, udah ngevideoin teman kita juga. Makanan yang pertama yang kita coba adalah es krim, enak banget. Dan ini kita lagi ngantri mau salaman. Dekornya juga bagus banget. Dan ini kita lagi ngantri buat foto booth guys. Kita foto booth, nggak mungkin dong nggak foto booth kalau datang ke nikahan zaman now, pasti semuanya udah ada foto booth. Dan kita minta print sejumlah orang kita biar kita masing-masing punya. Dan ini hasilnya bagus banget, lucu banget. Dan udah selesai acaranya, kita langsung pulang. Ini beberapa footage perjalanan mau balik ke parkiran. Lihat deh, bagus banget kan, ada kolam ikannya. Terus juga pemandangannya juga bagus banget. Pokoknya ini tempatnya bagus deh guys. Siapa tahu kalau kalian ada yang mau nikah di Malang,
bisa mempertimbangkan mungkin Sanaya Resort ini bagus. Dan ini kita udah balik mau ke mobil dan sekarang kita OTW buat balik ke hotel. Oke, udah sampai di hotel, kita ganti baju sebentar karena abis ini mau jalan ke Batu. Aku pakai baju yang kemarin itu karena kemarin tuh nggak jadi hangout yang gimana-gimana, jadi sayang banget bajunya nggak kepake banget. Jadi aku pakailah baju yang sama dan berhubung aku nggak bawa banyak baju juga sih, nggak bawa baju lebih. Terus ini kita udah OTW aja ke Malang dan di hari ini tuh lumayan macet ternyata guys. Dan ini kita nyampe di desa Oro-Oro Ombo namanya, aku juga baru lihat sih, baru ngeh sih. Tapi ya gak usah fokus di situ, kalian lihat aja betapa bagusnya view pemandangan perjalanan ke cafe yang mau kita datengin. Dan kafenya itu sebenarnya masuk ke area si Coban Rais ini. Tapi ternyata di sana ada event guys, jadinya kita nggak bisa datang dan kita akhirnya pindah ke tempat kafe yang lain. Sama-sama di atas juga, Batu atas, tapi di sisi yang berbeda kalau kata temen aku sih, kemarin ngejelasinnya aku juga kurang paham. Tapi tetap sama-sama di kawasan coban-cobanan juga. Dan ini dia pemandangannya bagus banget, itu kayak gunung yang ada di atas awan kelihatannya guys. Aduh, aku norak banget sih, padahal dulu tuh sering banget ngelihat pemandangan kayak gini karena dulu pas kuliah juga sering jalan-jalan sama teman-teman aku ini ke Batu. Tapi karena udah lama gak lihat jadi seneng banget. Nah, ini kita udah sampai di daerah wisata Coban Rondo namanya. Jadi kafenya tuh ada di dalam sini, masuk ke hutan-hutan gitu. Tapi tetap view-nya bagus banget kan guys. Dan ini di sana sebelum nyampe ke kafenya ada beberapa warung makan gitu. Tapi kita nggak sempet mampir ke sini sih karena mau langsung aja ke tempatnya. Dan ini tuh udah sore, jadi kita buru-buru lah ke tempatnya. Sudah sampai, nama tempatnya Rasa Maya Restoran di Batu. Jujur ini bagus banget. Jadi kalau kalian lihat banyak kayak tempat-tempat gitu, spot-spot gitu, itu tuh bagian dari penginapan juga. Jadi kafenya ini ada di antara penginapan-penginapan itu. Nah, ini kita OTW langsung masuk ke area kafenya. Jujur bagus banget, tapi ternyata pas aku lihat tempatnya agak lumayan mahal sih karena menjual view yang sebagus ini juga guys. Dan ini kita langsung aja, tadinya kita mau di indoor, kita sempet buat mau di indoor. Tapi pas kita lihat area outdoornya ternyata bagus banget, lebih bagus dan lebih ngerasain angin Batu. Udah lama gak merasakan dingin-dingin, jadi kita move lah, kita pindah ke bagian outdoornya. Nah, ini kalian lihat, ini tuh udah mulai agak maghrib, udah jam 6-an, jadi udah mulai mendung-mendung malam gitu, udah mau gelap. Nah, ini view di luarnya, ini banyak orang-orang yang nginep di sini. Mereka jalan-jalan, ada kafenya, terus juga penginapannya juga bagus. Dan ini adalah bagian dari kafenya. Nah, ini sebelumnya kita milih makan di dalam, di indoor, terus kita pindah ke luar. Nah, ini udah gelap. Ini tempat spot kita duduk. Kita duduk di sini dan pemandangannya juga udah agak gelap. Jadi tinggal lampu-lampu tempat penginapannya aja. Dan bagus banget, jujur tempatnya. Bagus banget, aku sangat merekomendasikan tempat penginapannya. Dan makanannya juga banyak banget, dari western, dari Asia, makanan Asia, ada makanan Korea, Thailand, Indonesia banget, semuanya ada, pilihannya banyak banget. Jadi kita ada lihat bulan malam-malam, tapi nggak terlalu ke capture di video aku. Dan ini kita udah selesai bayar makanannya, terus kita mau balik. Sebelum itu aku sama salah satu temen aku, aduh maaf typo guys, saking excitednya aku melakukan voice over di video ini. Karena aku ngelihat video ini juga sambil agak-agak sedih gimana gitu, karena mau banget lagi ketemu sama teman-teman aku, pengen banget lagi main di Malang, mana jauh banget ya nggak sih, ke Malang juga tidak murah ya untuk tiket-tiket transportasi ini, mau pesawat ataupun kereta. Dan yang paling sedih adalah karena kita udah sibuk dengan dunia masing-masing, pekerjaan masing-masing, jadi buat kesempatan buat ketemu lagi full team berlapan mungkin lebih susah. Buktinya kita baru ketemu lagi aja setelah wisuda, itu pun ya karena wisuda kan, jadinya mau gak mau kita semua pasti ke UB gitu. Dan ya balik lagi ke cerita video ini, kita udah selesai makan, udah kenyang banget, dan kita OTW pulang. Dan ini kalian bisa lihat viewnya malam-malam serem banget, gak ada lampu jalan sama sekali. Dan emang kalian lihat kan tadi pas awal juga semua pohon-pohon masuk ke area sini. Dan ini kita lihat city light sedikit, dan di situ kita mampir dulu buat beli oleh-oleh di Rumah Susu. Ini masih di Batu sih kalau nggak salah ya. Cuma aku tuh nggak dapet makanan aku, nggak dapet oleh-oleh yang aku mau.
Jadinya cuma salah satu teman aku aja yang beli beberapa oleh-oleh di sini. Karena abis ini kita bakal mampir ke tempat yang lain. Dan ini beberapa view di sini deket rumah susu itu ada banyak restoran, banyak makanan juga pilihannya. Pokoknya di Malang tuh kalau nggak kulineran tuh kurang afdol sebenarnya. Dan ini adalah mall di Noyo City yang pun ini legend banget guys. Nonton bioskop di sini tuh super duper murah pada waktu itu. Terus abis itu lanjut, nah ini yang aku maksud, kita ke Malang Strudel. Pasti harus banget beli Malang Strudel kalau ke Malang. Dan ini aku lumayan beli banyak sih buat ada buat atasan aku, buat keluarga aku, juga buat pacar aku. Dan abis itu kita lanjutlah balik ke hotel. Nah ini kita melewati jembatan Suhat yang legend juga. Udah sampai, abis itu kita di hotel. Nah ini kita ngumpul di kamar teman aku yang satu lagi buat melakukan hitung-hitungan uang yang tadi kita saling pakai. Ya sudah menjadi kebiasaan kita pastinya, langsung hitung-hitungan ya kan, abis pakai buat apa aja. Terus lanjut, udah selesai aku mandi. Dan ini aku mau melakukan rutinitas malam, pastinya skincarean. Aku mau skincarean dan ini aku tuh mandi udah jam setengah 12 malam guys. Kita udah super duper capek pol, tapi seneng. Nah ini skincare aku, night skincare. Aku sedikit info di sini. Yang pertama aku pakai Beauty of Joseon Calming Serum. Terus aku pakai Skintific yang moisturize gel, yang light texture, yang formula barunya. Aku cocok banget sama dia. Abis itu lanjut lembapin bibir pakai Vaseline Petroleum Jelly, dan terakhir pakai La Roche-Posay yang Kika Plus Baume B5. Itu cocok banget buat aku, bagus banget. Dan gak lupa untuk body care-nya pakai Sav & Co. Ini wangi banget. Kalian harus coba sih, ini benar wangi banget dan awet banget dan cukup melembabkan juga. Dan selalu kebiasaan aku sebelum tidur untuk menjaga rambut tetap gelombang ya, tetap wavy dan gak lepek. Aku ngekeritingin rambut pakai kaos kaki. Kayaknya udah berapa video ya aku menunjukkan kebiasaan dan tutorial aku buat membuat rambut ini. Nah aku tuh nyebut rambut ini tuh rambut domba guys. Teman-teman aku tuh udah tahu banget kalau aku udah bilang rambut domba itu tuh ya ini rambut aku pakai kaos kaki. Karena besoknya tuh rambutnya bakal tetap curly dan aku nggak perlu catok-catok lagi dan heatless curl, jadinya aman. Oke, next kita langsung pindah ke hari terakhir aku di Malang. Nah ini aku nggak shoot pagi-paginya karena kita kesiangan banget. Dan ini pokoknya aku udah selesai make up. Teman-teman aku juga udah selesai make up. Ini outfit aku hari ini, lucu banget gak sih bajunya, ada pitanya. Nah ini kita udah siap-siap dan kita mau nganter salah satu teman aku dulu, teman pertama aku, buat dia tuh mau terbang ke Jakarta juga tapi lewat Surabaya, jadi dia naik travel dan kita mau nganterin dia dulu. Tapi sebelum itu kita mau makan dulu di tempat makan favorit kita pas kuliah. Mungkin kalian yang tinggal di Malang atau yang kuliah di Malang pasti tahu itu. Nanti aku spill, lihat aja videonya. Terus ini kita rencananya tuh mau nganterin teman aku dulu yang mau naik travel, tapi ternyata travelnya nggak jelas guys, tidak recommended banget. Aduh apa sih, ngomong apa sih aku ya, itulah pokoknya. Jadi awal janjian itu di UB, di gerbang veteran, tapi karena satu dan lain hal gagal nggak jadi naik travel itu. Dan ini tuh kita muter ke UB, ke dalam UB untuk terakhir kalinya. Tadinya tuh kita mau cari makanan, siapa tahu ada yang buka. Jadi ini kita sempetin dulu muter, lihat rektorat untuk terakhir kali. Nah ini kita tadinya mau ke kantin CL, tapi ternyata tutup semuanya, nggak ada. Dan abis itu akhirnya kita sempet ke Gria UB sih, teman aku beli beberapa jajanan. Dan abis itu kita balik keluar lagi UB, dan ini dia tempatnya guys, Depot 2 Legenda. Oh my god, kalian harus banget kalau ke Malang datang ke tempat ini. Ini tuh dulu nggak di sini guys, dulu tuh tempatnya tuh bener-bener di pinggiran doang. Terus juga ngemper gitu, dan pagi-pagi banget harus datang karena rame. Dan rekomendasi makanannya itu ada ayam kung pao sama ayam salted egg-nya. Bagus lagi, enak banget. Bahkan aku pas lagi ngetek voice over ini kayak ngelihat video ini lagi tuh aku kayak pengen banget lagi. Ya ampun, itu tuh enak banget guys. Dan sekarang tempatnya udah seestetik ini, pohonnya rimbun, dan kita sempetin buat mural selfie juga. Aku sebenarnya agak-agak sedih juga sih guys melihat video ini lagi, karena masih kangen banget sama teman-teman aku. Pasti kalian yang mungkin udah kuliah, udah lulus dan punya bestie di kuliah pasti udah
pasti ngerasain hal yang sama kayak aku gak sih? Udah lama gak ketemu, tapi untungnya aku sama teman-teman aku ini tetap keep in touch, tetap usahain main, tetap ketemu walaupun jarang, dan chatan juga tetap hampir tiap hari karena mereka doang guys temen-temen bener-bener yang aku bisa bilang sahabat aku banget. Dan tadi udah selesai nganter teman aku yang satu naik travel dan kita mampir ke toko kopi Jaya. Ini juga aku baru tahu sih kopi ini, waktu itu nggak pernah sempet nyobain dan ternyata enak sih. Aku ngerasa rasanya agak-agak mirip tuku gitu sih guys, tapi overall tetap enak sih. Dan abis itu dari toko kopi Jaya ini kita mau move ke oleh-oleh lagi. Nah ini penampakan dari kopinya. Kopi susu biasa yang creamy sih aku belinya karena nggak mau yang kopi banget gitu. Nah abis itu akhirnya kita mampir ke Pia Cap Mangkok. Ini yang mau aku beli buat atasan aku, buat saudara aku juga. Nah ini udah selesai beli, abis itu balik ke bandara guys, sedih banget dan aku kecepetan banget, jadi nunggu 2 jam di bandara karena aku kira Malang tuh bakal macet, tapi aku lupa kalau ini tuh Malang bukan Jakarta, jadi cepet banget. Oh iya guys, ini kita melewati jembatan Suhat, ya ampun. Jadi aku tuh ngekos di deket sini guys, dulu di daerah Suhat di Jalan Bunga-Bungaan, mungkin yang tahu-tahu aja kali ya tahu. Jalan bunga-bungaan lah di dekat Suhat ini, dan aku selalu lewat situ kalau mau ke kampus. Dan abis itu ini kita balik ke hotel buat ngambil barang-barang, ngambil koper dan lain sebagainya. Terus abis itu lanjut aja, kita mau pergi buat mengantar aku ke bandara. Oh my god, sedih banget. Nah ini dia, udah packing, udah ngecek semuanya. Jadi tadi habis dari toko kopi Jaya kita balik dulu ke hotel buat ngambil barang, baru nganter aku ke bandara guys gitu. Nah ini aku minum kopinya di jalan sambil mengsedih karena udah mau pisah sama teman-teman aku. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena besoknya hari Senin dan aku udah harus bekerja, dan flight aku itu jam 14.40, tapi aku nyampe lebih awal. Dan ini scene depan Balai Kota Malang yang ada air mancurnya, sedih banget. Dan udah sampai di Bandar Udara Abdurrahman Saleh, bandara yang sering banget aku datengin pas dulu di Malang kalau pulang pergi dari rumah, Jakarta Malang. Dan ini udah sampai di bandaranya. Aku menggabut di sini yang ngeliatin view pesawat terbang aja ya guys. Dan abis itu abis ini sih aku bakal dijemput pacar aku sih. Dan abis itu istirahat deh. Jadi ya aku sedih banget guys. Aku tuh kalau kalian denger suara aku dari vlog Malang aku yang pertama sampai sekarang, pasti kalian tahu betapa excitednya aku. Dan ini voice over guys, aku one take, aku bener-bener one take, gak ada putus-putus. Jadi kalau banyak typo-typo kata-kata mohon dimaafkan ya, karena aku gak sabar banget buat nyelesain editan vlog yang ini. Karena ya aku se-excited itu guys buat nonton ini lagi. Aku bakal nonton ini lagi deh kayaknya hampir tiap minggu kalau misalnya aku bad mood, karena abis pulang dari Malang tuh jujur capek. Sampai hari ini aku bikin voice over tanggal berapa ini? Tanggal 9 September. Aku masih capek banget, masih pegel-pegel, tapi happy gitu loh bawaannya karena abis merecharge energi bersama dengan teman-temanku. Jadi ya itu aja guys, vlog Malang aku. Semoga aku bisa full team sama teman-teman aku di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman aku juga semuanya sehat, bahagia. Dan semoga juga kalian yang masih kuliah mungkin manfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama teman-teman dekat kalian. Karena pas udah masuk ke dunia kerja semuanya udah sibuk, udah gak ada waktu lagi buat ketemu, kalaupun ada ya mungkin susah ya. Jadi ya itu aja guys cerita aku selama di Malang, selama 3 hari 2 malam bersama dengan sahabat-sahabatku tercinta. Mungkin sampai sini aja aku tutup videonya. Thank you so much yang udah nonton. Ini udah puji Tuhan aku landing di Jakarta dengan selamat di Halim. Jadi ya wish aku selalu sama buat kalian. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Semoga apa yang kalian inginkan, kalian cita-citakan semoga tercapai. Dan aku gak sabar juga buat upload video YouTube aku selanjutnya. Aku lagi semangat banget guys buat tag
konten YouTube. Dan banyak banget hal-hal yang aku pengen share ke kalian tentang produktivitas dan lain sebagainya. Oke, ini aku udah selesai, udah tinggal ngambil koper, dan aku udah dijemput pacar aku, dan ini kita mau balik ke Bekasi lagi. Ke Bekasi lagi, abis kena angin dingin batu, balik lagi harus menyapa angin panas di Bekasi. Yaudah guys, itu aja, makasih banyak udah nonton, see you on the next video, bye-bye.